Bu. Apa ini deh? Air batu. Apa? Udah batu. Halo guys, selamat datang di channel gua Ajak Bonding 2024. Oke guys, balik lagi nih guys ya. Kita lanjut lagi di mengukir spon karet, spon hati guys. Dari pembahasan sebelumnya gua ngebahas tentang cara ngukir dengan sistem satu langkah. Itu seperti ini guys. Nah, kali ini gua akan memberi penjelasan apa sih perbedaannya dengan antara membuat gambar atau pola secara langsung di bahan dengan kita membuat pola terlebih dahulu di kertas guys. Oke guys, nah, jadi gini guys, perbedaannya seperti ini. Gua jelasin ya guys ya, pelan-pelan aja guys ya. Ini dengan sistem 2 langkah kita bisa menggambar langsung secara langsung di bahan guys. Ketika kita potong sudah jadi, ibaratnya kita pengen membuat 2 gambar seperti ini. Ketika kita gambar terus selesai kita potong, ini bisa jadi emalan guys. Jadi bisa kita mal cetak di bahan berikutnya untuk gambar kedua atau ukiran kedua. Jadi gini guys ya, ini kita balik. Tujuannya apa? Ketika ini kita potong gambar berikutnya jadi berhadapan gini guys. Yang ini segini, satunya seperti ini, berhadapan. Kenapa ini bisa dijadikan pola? Karena dia potongannya tegak lurus guys, tegak lurus. Jadi ini masih bisa kita gunakan untuk membuat pola untuk ukiran berikutnya ataupun untuk ukiran yang kedua. Jadi sebelum kita bevel, potong miring seperti ini. Ntar guys, gue cari coba. Oh ini dia nih, mana ya. Nah, sebelum di bevel potong miring seperti ini, alangkah baiknya kita gambar dulu di bahan kedua. Kalau kita membutuhkan gambar seperti ini ataupun yang lainnya, gambar bentuk apapun itu dibutuhkan 2 gambar ya guys. Ini bisa kita jadikan emalan untuk ukiran yang kedua atau ukiran berikutnya guys. Jadi sebelum kalian bevel itu yang potong miring seperti ini, alangkah baiknya ini bisa kalian gunakan untuk jadi emalan untuk ukiran berikutnya. Jadi guys, kalau untuk sistem 2 langkah kalian bisa gambar secara langsung ataupun menggunakan kertas pola. Bagi teman-teman sudah mahir, pasti kalian bisa gambar secara langsung di bahan. Tapi untuk teman-teman pemula yang baru belajar, alangkah baiknya kalian membuat gambarnya di kertas pola terlebih dahulu, karena kalau ada kesalahan ataupun kalian merasa tidak serak dengan gambar yang kalian buat, bisa kalian hapus. Jadi gitu guys. Jadi itu guys ya untuk penjelasan kenapa sistem 2 langkah bisa menggambar secara langsung ataupun bisa menggunakan kertas pola. Nah, untuk ukiran sistem 1 langkah guys, yang ini gue geser dulu guys ya. Ini sistem 1 langkah ya guys ya. Di sini gue menganjurkan kalian harus menggunakan kertas pola guys. Harus menggunakan kertas pola. Kenapa harus menggunakan kertas pola? Karena gini guys, kita tunjukin guys ya, pelan-pelan ya. Untuk sistem 1 langkah, kenapa kalian harus menggunakan kertas pola? Jadi gini guys, kita membuat gambar kertas pola, kita potong terus kita amal guys ya, perhatikan, kita amal. Nah, garis emalan itu kan ini guys, nih geser bentar nih.
karena dia sistem satu langkah. Ketika kalian mengukir miring, lihat guys, perhatikan ukurannya akan sedikit melebar, nambah sesenti. Kalau ini kita jadikan emalan berikutnya, otomatis lebar ukiran, besarnya ukiran tidak akan sama guys. Contoh nih ya, ini gue jadiin emalan nih, tuh kita pasti mau nggak mau kan garisnya di sini guys. Jadi kenapa kalau sistem satu langkah itu tidak bisa menggambar secara langsung di bahan, tapi harus menggunakan kertas pola? Karena alasannya itu guys, ketika kita motong secara otomatis ukurannya akan lebih lebar daripada garis polanya. Ini garis pola, ketika kita potong dia akan sedikit melebar. Triknya guys, ketika kalian mau menggambar, perhatikan guys, nih ukuran lebar setiap ukiran, kalian jangan lebar-lebar guys. Nih maksudnya yang gini nih, cepet nih gua contohin di sini aja ya. Ini gini ya. Nah ini jangan lebar-lebar guys, segini aja. Karena apa? Ketika kita potong, ntar kan dia nambah jarak, adanya di sini. Jadi kalau kalian membuat gambar di kertas polanya ukurannya sudah segede gini, ketika kita potong nambah lagi kan, makin besar lagi, jelek guys. Tetapi itu disesuaikan sama selera kalian. Ada yang harus dibesar, ada yang harus kecil. Jadi kayak gini guys nih, yang ini kecil, yang ini besar, tapi besarnya pun tidak seberapa. Jadi ketika kita emal terus kita potong, melihatnya masih ideal guys ukiran. Nah terus saran gua, ketika kalian sudah membuat pola ya, terus dicetak, sebelum dipotong kalian upayakan kasih guratan tambahannya guys. Jadi gini, ini kan udah ada contoh jadinya tuh di kertas. Nah sebelum dipotong ataupun digurat, kalian kasih dulu guys, ikutin seperti yang inilah nih, seperti yang ada digambar di kertas pola. Karena apa? Ini membantu kalian ketika kalian mau menggurat nih, guratan tambahan. Kenapa guratan tambahan? Kan kalau pinggirannya sudah ini dari hasil potongan sistem satu langkahnya. Kenapa harus enakan tambah garis dulu? Karena biar untuk membantu aja guys, biar kalian tidak ragu-ragu. Untuk teman-teman yang masih belajar ya, untuk pemula ya. Nah, jadi enaknya sebelum kalian gurat ini, kalian tambah dulu garis bantunya ya kan, kalian enak tinggal ngikutin garis bantu yang sudah ada untuk guratan. Jadi gitu guys, sistem satu langkah itu kenapa alangkah baiknya kalian menggunakan kertas pola ya, karena itu guys, ketika kalian memotong kan ukurannya akan sedikit melebar tuh. Kalau ini kalian jadikan emalan berikutnya untuk gambar ataupun untuk ukiran kedua, tidak mungkin guys. Karena apa? Tidak mungkin sama. Ini kita kalian jadikan emalan berikutnya, terus ketika kalian potong kan akan sedikit melebar lagi. Jadi apa ya, udah tidak akan proporsional. Hanya enaknya harus menggunakan ini. Ribet dong sistem satu langkah, sama aja kayak dua langkah. Seribet-ribetnya satu langkah guys, ribetnya cuma sekali ketika, bukan sekali ya, ibaratnya menggambar terus ngebolongin bepelan, ngebolongin kertas pola. Emang sih kalau kecil enak, kalau besar ya sebenarnya mau besar mau kecil sebenarnya enak gitu loh. Karena apa? Kan kalau untuk ngelobangin kertas itu lebih mudah sih guys, dibanding kalian harus mengukir di sini. Terus apa, ketika sudah jadi dan kalian butuh 2 ataupun lebih juta gambar nih di bahan yang pertama, serahin ke anak gua ataupun ke temen yang bisa ngukir nih, gua mau ngegambar lagi di bahan kedua, gambar lagi yang begini, yang 2 gambar ngadepnya begini, yang 2 gambar lagi bisa yang pasti seperti ini kan gitu guys. Jadi keunggulannya enak guys kalau sistem satu langkah ini. Mungkin
ngebuat polanya aja cenderung katanya ribet lama, tapi kalau sudah kalian coba kalian akan merasakan kok perbedaannya dibanding dengan sistem 2 langkah. Jadi itu guys ya penjelasan gua tentang perbedaan menggambar secara langsung di bahan dengan menggambar kita membuat pola di kertas lebih dahulu, kertas pola terlebih dahulu. Jadi itu guys perbedaannya guys. Kalian setidaknya kalian sudah paham dan tidak ragu lagi ya untuk belajar, terus tidak tidak menerka-nerka lah, setidaknya kalau dikasih tambahan ilmu ya guys ya, kita berbagi ilmu. Terus guys jangan lupa ya guys ya, di like, di komen, terus di subscribe, di share video gue ini ya guys ya, bantu. Oke guys, next video akan ada ilmu lagi, akan gue bagi ilmu apa itu, tunggu aja guys kelanjutannya di video berikutnya guys ya. Untuk saat ini, untuk kali ini sekian dulu guys ya video kali ini. See you guys, sampai berjumpa di video berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.